Mari Bapak Ibu kita merangkapkan kedua tangan kita untuk menghormat Guru junjungan kita Sang Buddha Gautama. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bante Badranata yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, semoga pada malam hari ini senantiasa kita sehat dan bahagia, dan tentunya yang paling penting dan utama, Bapak Ibu tidak bosan dengan kami. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada malam ini saya akan melanjutkan materi yang pernah saya bawakan beberapa minggu yang lalu dengan tema Dasa Punya Giryawatu atau 10 landasan kebajikan. Di beberapa minggu yang lalu sudah kita bahas ada 3 poin ya. Kita pada poin yang pelayanan. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa poin pelayanan ini termasuk dalam kategori sila. Jadi dalam Dasa Punya Giryawatu itu dibagi atas 3 kelompok ya. Ada sila, ya, ada dana, dan ada bawana. Jadi dalam pelayanan ini termasuk di dalam kategori sila. Apa yang berkaitan dalam pelayanan Bapak Ibu? Bapak Ibu di wihara memberikan satu pelayanan, ya, tidak hanya kepada para bante, kepada para umat. Bapak Ibu yang menjadi pengurus, Bapak Ibu yang mungkin pernah ditunjuk menjadi panitia dalam satu acara, Bapak Ibu memberikan pelayanan. Pandangan umum kata pelayanan ini sifatnya secara hierarki di dalam tatanan sosial. Orang yang melayani itu adalah orang yang statusnya di bawah. Ya. Contoh pelayan, pembantu, ya. Statusnya di bawah atau di atas? Di bawah. Kenapa di dalam Dasa Punya Giryawatu itu ditampilkan? Di sini Bapak Ibu saudara sekalian, artinya kita itu juga harus menghargai yang namanya setiap pelayanan yang diberikan oleh setiap orang. Maka kalau orang-orang kita sekarang itu mampu menggunakan bahasa yang dirubah sehingga terdengar tidak terlalu kasar. Kalau Bapak Ibu di rumah punya pelayan, Bapak Ibu nyebutnya apa? Asisten. Terus apa lagi? Mungkin mbak gitu ya? Nah, mbak gitu loh. Apa lagi? Ya, baby sister gitu ya. Nah, itu padahal kalau makna sesungguhnya adalah pelayan. Benar nggak? Apa yang Bapak Ibu minta mereka melayani. Tetapi dengan kita mencari memilih bahasa itu kadang membuat orang merasa tidak levelnya paling bawah, levelnya paling rendah. Itu dari segi bahasa. Banyak hal yang kecil-kecil seperti itu ya, kadang membuat orang lain sakit hati, menderita dari segi bahasa. Atau ada yang mengatakan, oh, para biku itu syarat menjadi biku itu kepalanya harus
Ayo mau diapain ya? Pandangan umum mengatakan ya, oh biksu itu botak gitulah. Itu kan kayaknya konotasinya gimana ya? Oh, konotasinya tuh kata botak itu orang penyakitan, orang apa gitu ya. Tetapi kita menggunakan bahasa-bahasa yang kadang tidak membuat sakit hati itu akan lebih indah. Apa selain kata gantinya apa Bapak Ibu? Gundul. Ya, atau mungkin malah membuat orang lain seneng. Oh, Bante itu bukan botak, bukan gundul, tetapi gunawan. Ya, gundul tapi menawan. Oh, gitu loh. Bener nggak Bapak Ibu? Kalau bener tepuk tangan. Itu kadang kita menggunakan bahasa itu harus dipilah dan dipilih. Mana yang pas, mana yang tidak pas, ya. Contoh, kalau orang yang nggak bisa ngomong R itu namanya apa Bapak Ibu? Cadel ya. Sini ada yang cadel. Orang cadel kalau ngomong bener susah atau mudah? Susah. Pokoknya ada kata-kata R itu susah. Bener. Apa gantinya? Betul. Maka ada satu istilah, ada satu cerita. Jadi orang cadel itu jualan, ya. Orang cadel itu jualan. Namanya pembeli itu kan raja, bener gak? Pembeli itu raja. Jualan, ada barang yang dijual, ada pembeli. Barang itu dijual harganya 10.000. Pembelinya itu menawar 5.000, boleh enggak itu ya. Masa dari 10.000 5.000 ya, terlalu drastis ya Bapak Ibu. Dari 10.000 boleh enggak kalau dibeli 9.990. Kan kita itu kadang kalau nawar ya, orang-orang kita nawar itu walaupun kecil, kalau bisa ditawar rasanya seneng gitu ya. Jadi dari toko satu ditawar nggak boleh, pindah toko satu lagi juga nggak boleh. Nanti juga ujung-ujungnya balik lagi ke toko pertama. Nah, si penjual ini ketika dibeli barangnya 10.000 dan ditawar dan mengatakan karena cedal akhirnya mengakibatkan konflik. Kalau balang gitu kan, balang gue lo beli 5.000 ya, lu gila. Orang itu marah. Saya mau beli kok malah dikatain lu gila gitu. Itu kan? Padahal yang dimaksud orang ini, kalau kamu beli barang saya 5.000, rugilah. Gara-gara nggak bisa ngomong R, jadi lu gila. Nah itu. Padahal dalam hatinya tidak ingin mengatakan gila, gara-gara tidak bisa ngomong R. Nah, maka itu dalam situasi apapun pilih dan pilah bahasa. Maka kita sebagai umat Buddha, mengapa dalam dasa punya Kiryawatu itu ada namanya pelayan. Artinya kita itu yang biasa kita dilayani, belajar menghormati. Walaupun kita tidak pada posisi terendah, kita juga bisa menghormat kepada mereka. Bagaimana rasanya kalau dalam status sosial pada posisi yang paling rendah dan tidak pernah mendapatkan penghormatan. Maka teladan yang ditunjukkan oleh Sang Buddha itu dapat kita terapkan dalam kehidupan sekarang ini. Apa teladan yang Sang Buddha berikan? Sang Buddha tidak pernah memilah dan memilih muridnya dari kasta apapun. Ya, tidak harus kasta ksatria, brahmana. Tetapi setiap orang sesungguhnya punya potensi untuk menjadikan dirinya lebih baik, untuk menjadikan dirinya dekat dengan ajaran Buddha. Jadi siapa saja boleh belajar agama Buddha, mempraktekkan Dhamma, dan Bapak Ibu saudara sekalian yang punya anak juga tidak dibatasi, tidak ditolak jika ada yang mengikuti teladan Sang Buddha, meninggalkan kehidupan duniawi menjadi
Bante. Ya. Jadi silakan aja kalau ada yang mau mendaftar. Dan yang menjadi permasalahan tidak ada yang daftar. Nah, masalah lagi ya. Nah, itulah Bapak Ibu dalam poin pelayanan. Kemudian kita beranjak pada melimpahkan kebajikan. Bentar lagi kita akan melakukan upacara ulambana. Ya kan, pati dana, pelimpahan jasa, ciyoko, sembayang leluhur, mengundang apa? Ayo, mengundang apa? Mengundang umat-umat sekalian gitu lah. Nah, Bapak Ibu, maka pelimpahan jasa ini menjadi penting. Kadang ada orang mengatakan, saya mau berbalas budi kepada orang tua saya, kepada orang yang saya sayangi, saya cintai, tetapi sekarang sudah nggak bisa. Orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai, sekarang sudah meninggal dunia. Bagaimana saya membalas budi kepada mereka? Toh kalau saya berikan persembahan makanan, saya tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan makanan itu enak dan tidaknya. Kalau dalam kehidupan seseorang masih hidup, ketika diberikan makanan enak, reaksinya kita bisa lihat. Bagaimana reaksinya? Kalau makan enak, ya. Kalau enak nih, makannya cepat-cepat atau pelan-pelan? Hah? Pasti pelan-pelan karena enak gitu. Tapi giliran ada orang yang datang baru buru-buru cepat-cepat. Benar nggak? Itulah manusia. Ya. Kalau lagi sendiri makan enak pelan-pelan. Ya. Apalagi zaman sekarang, selain pelan-pelan ya, depannya pasang handphone sambil nge-review makanan ya. Oke, makanan hari ini enak gitu. Enak sekali, tapi sayang hanya sedikit ya. Temannya datang baru buru-buru dihabisin ya. Demikian juga kalau nggak enak juga pelan-pelan. Ini makanan apa ini? Makanan manusia apa makanan dewa ini? Ya kan? Nah, itulah kadang-kadang. Nah, maka kalau pelimpahan jasa itu tidak hanya secara sepintas kita lihat, kita berikan persembahan, orang itu makan dan merasa senang, tercapai, tersampaikan apa yang kita berikan. Tetapi kepada orang yang sudah meninggal dunia, salah satunya dalam agama Buddha dengan melakukan pelimpahan jasa. Beberapa waktu yang lalu saat saya melakukan ceramah dhamma online itu ada yang bertanya, Bante, kalau saya melakukan pelimpahan jasa diterima atau tidak, tandanya apa? Nah, kan saya juga pusing gitu ya. Saya cari di internet juga nggak ada gitu ya. Tanda-tandanya apa? Apa mungkin malam-malam pintunya diketuk-ketuk gitu ya. Atau mungkin kirim WA, saya sudah menerima persembahan kamu gitu ya. Nah, itu bagi kita yang masih banyak diliputi kekotoran batin, kita tidak mampu melihat makhluk-makhluk di alam yang lainnya. Bahkan kadang-kadang orang itu pengen tahu atau tahu banget ya. Saat melakukan upacara pelimpahan jasa itu yang ditanya itu bukan ketika ketemu Bante, bukan yang ditanya bukan kabarnya. Tapi yang ditanya, Bante, kira-kira leluhur saya datang atau enggak? Nah, yang datang aja sudah datang, nggak ditanya gimana kabarnya. Tapi yang nggak kelihatan malah dicari-cari. Sudah makan belum Bante? Siapa Bante? Bukan leluhur saya, leluhur lagi gitu. Ya. Lalu tanya lagi, tadi naik apa? Siapa Bante? Bukan leluhur saya Bante. Ya, saya Bante nggak tahu. Tetapi Bapak Ibu, kita nggak usah terlalu dipusingkan dengan apa yang kita lakukan saat upacara,
diterima atau tidak, persembahan yang kita berikan dimakan atau tidak, nggak usah terlalu dipusingkan dalam hal itu. Poin penting dalam saat pelimpahan jasa, Bapak Ibu, pertama adalah melakukan perbuatan jasa. Ada jasa yang dilakukan, kan namanya pelimpahan jasa. Ada yang dilimpahkan, apa yang dilimpahkan? Jasa. Tapi kalau syarat pertama tidak dilakukan, apa yang dilimpahkan? Ya. Lalu kata-kata jasa tadi, ya, jasa itu adalah hasil dari perbuatan. Ya. Maka jasa itu dipilih perbuatan yang baik. Maka mau melakukan pelimpahan jasa, lakukanlah perbuatan yang baik. Kenapa kok perbuatan baik? Karena untuk menolong supaya orang lain senang. Kalau leluhur kita sudah terlahir dalam rendah, yang kita limpahkan adalah jasa yang buruk, menggerutu mereka. Saya ini sudah menderita, malah kamu kirim penderitaan. Saya ini sudah banyak persoalan, malah kamu kirim banyak persoalan. Tetapi ketika diberikan kebajikan di atas namakan kepada mereka, itulah sesungguhnya pelimpahan jasa. Lalu kan kita itu setiap budaya, setiap suku memiliki ciri masing-masing saat melakukan pelimpahan jasa, ya. Persembahannya macam-macam, ya. Ada beberapa pengalaman-pengalaman yang lucu, ya, saat melakukan pelimpahan jasa. Kadang kami diundang tidak hanya di rumah duka, ya, di rumah-rumah umat, ya, melakukan pelimpahan jasa yang besar-besaran. Lalu di sana persembahannya macam-macam, tidak hanya makanan yang vegetarian, ya, yang hewan berkaki 2 juga ada, berkaki 4 juga ada, ya pokoknya macam-macam persembahannya. Lalu ada yang terlalu pakem dengan budayanya, ya. Bante kalau sembahyang umat Buddha ini boleh diangkat enggak persembahannya, nah, daging-dagingnya boleh diangkat enggak, gitu kan. Khawatir saya kalau diangkat enggak balik lagi nanti, ya. Loh, gimana kok diangkat? Ya biarin orang di sini kok dari tadi, ya. Loh, nanti bantenya gimana saat sembahyang sambil ngelirik-ngelirik dong, gitu, ya. Enggak lah. Artinya lalu saya berikan jawaban. Loh, justru hewan ini terbunuh. Kita juga melimpahkan juga kepada makhluk-makhluk yang terbunuh. Semoga makhluk-makhluk yang terlibat dalam jasa ini yang terbunuh semoga berbahagia di alam kelahirannya. Ini juga kita melakukan pelimpahan jasa kepada semua makhluk pun. Nah, maka di dalam tradisi kita melakukan pelimpahan jasa itu bukan masalah gengsi ataupun supaya kita terlihat orang hebat, Bapak Ibu, ya. Yang jelas Bapak Ibu sudah melakukan satu perbuatan jasa. Entah itu berdana kepada sangga, entah itu berdana kepada wihara, entah itu berdana kepada yayasan-yayasan yang kita rasa mereka membutuhkan. Maka analogi pelimpahan jasa itu seperti seseorang yang memiliki anak dan anaknya itu sekolah di luar kota. Ketika Bapak Ibu menerima kabar anaknya, lalu ditelepon, "Ma, Pa, saya saat sekolah mendapatkan peringkat pertama dan mendapatkan beasiswa. Kira-kira yang senang ini anaknya atau ibunya, Bapak Ibu?" Hah? Kedua-duanya. Ya. Ya. Kan saya nggak kasih pilihan kedua-duanya, ya. Ya. Yang senang juga anaknya, ibunya juga senang. Artinya apa? Diketahui. Orang senang karena mengetahui anaknya berprestasi. Sama halnya pelimpahan jasa.
kita merasa bahagia dan diatasnamakan, diberitakan kepada para mendiang, kebahagiaan yang kita rasakan juga turut dirasakan oleh para mendiang kita. Lalu seperti tadi yang kita baca di akhir Patidana Gata tadi, jika persembahan kebajikan ini tidak diketahui oleh para leluhur kita, maka para dewa akan memberitakannya. Jadi nggak usah khawatir ya, ini tersampaikan atau tidak, makanan yang saya berikan dimakan atau belum. Lah nanti kalau makanan yang dipersembahan di altar meja leluhur, ya Bapak Ibu masuk ke dalam, ketika Bapak Ibu keluar semuanya habis, takut nggak Bapak Ibu? Kan, kemana makanan saya? Gitu kan? Itu pengennya diundang, tapi giliran datang takut, gitu kan? Itulah kita, gitu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Tempat gelap takut, ada bunyi-bunyi nggak ada orang takut, lihat hitam-hitam gede takut, ternyata bante itu ya. Nah itulah pelimpahan jasa Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah bersukacita atas kebajikan orang lain. Jadi orang lain melakukan perbuatan baik, kita juga ikut senang. Ya. Sekali lagi, ketika orang berbuat baik, kita juga ikut senang. Dia senang, saya juga senang. Jangan dia senang, saya menderita. Ya. Itu yang salah. Tetapi ketika melihat orang lain berbuat baik, kita juga senang. Jangan malah mencari celah di mana saya harus masuk untuk mengkritik, untuk menjatuhkan mereka yang berbuat baik. Saya berikan satu contoh. Bapak Ibu yang sering hadir ke wihara dan membantu-bantu aktivitas wihara. Ini nggak usah dijawab, tapi saya tanya. Mungkin dijawab dalam hati-hati, di hati Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu aktif dalam kegiatan apapun, sosial ataupun di wihara dan lain sebagainya, saking aktifnya, Bapak Ibu pernah enggak mendengar kata-kata orang, ya, kata-kata yang tidak menyenangkan? Ini padahal kita sudah berbuat baik, tapi masih diomong orang. Kalau pernah anggukkan kepala, tuh kan, suruh nganggukkan kepala malah ketawa. Oh, berarti artinya semuanya merasa, gitu ya. Itulah jawaban sesungguhnya. Walaupun tidak berkata-kata, tapi ketawa cukup mewakili isi hati Bapak Ibu ya. Ini loh, kadang kita sudah berbuat baik, lalu kita mikir, padahal saya berbuat baik loh, nggak ngerugiin orang, malah saya menolong orang, malah saya membantu wihara, kok masih diomong? Apa salah saya itu loh? Nah, pasti kan merenung seperti itu. Nah, maka dengan landasan kebajikan ini, kita diajarkan orang lain berbuat baik, kita juga ikut mendukung. Saya senang dengan kamu. Sekarang semenjak wihara sudah bagus, kamu rajin ke wihara. Ya, rajin makannya. Rajin bersih-bersihnya. Ya. Rajin membantu, rajin berdana, rajin baca parita dan lain sebagainya. Ada orang lain berbuat baik juga ikut senang. Ya. Begitu Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kira-kira Bapak Ibu malam hari ini senang atau susah? Senang atau susah? Coba kalau senang senyum. Nah, karena kenapa saya tanya? Karena malam hari ini saya berbuat baik loh ini. Ya, berdhamma desana, dana yang tertinggi adalah dana kebenaran. Tapi ketika saya berbuat baik, lalu Bapak Ibu menggerutu di belakang, ya, padahal yang bermasalah kakinya, yang disalahkan bante. Oh. Nih gara-gara bante kan kaki saya kesemutan loh. Yang sakit, yang bermasalah kakinya, yang disalahkan orang lain. Yang ketawa termasuk. Ya. Nah itu cuma contoh gitu. Contoh itu kan bisa iya bisa tidak.
tapi ya kebanyakan iya itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi orang lain berbuat baik juga seneng. Maka kemarin pas acara di wihara banyak umat yang datang, banyak umat yang membantu. Saya tuh melihat seneng. Kenapa seneng? Ya kan? Ya melihat panitia-panitianya kalau kerja sendiri capek karena banyak yang bantu, akhirnya kerjaannya ringan, terbantu. Kita juga seneng. Jangan malah ngomongin di samping. Kan biasanya di belakang, ini di samping. Ya. Di samping gitu ya. Ya. Tapi kita juga ikut seneng atas kebajikan yang orang lain lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah mendengarkan dhamma. Mendengarkan dhamma. Ini adalah sesuatu landasan kebajikan. Mendengarkan dhamma Bapak Ibu. Apa manfaat daripada mendengarkan dhamma? Jangan sesekali Bapak Ibu saat sesi dhamma desana, Bapak Ibu itu sudah memenuhi pikiran Bapak Ibu. Seperti ibaratnya gelas yang sudah diisi air penuh. Kalau sudah gelas itu penuh, mau diisi air sebanyak apapun juga luber. Ya. Tapi Bapak Ibu menyiapkan gelas yang kosong, artinya gelas yang kosong bisa diisi. Artinya apa? Saat mendengarkan dhamma, ya didengarkan dulu. Kadang malah belum yang bertugas menceramai Bapak Ibu belum ngomong nih, baru mendengar posternya ini lagi ya. Bante ini kapan selesainya, kapan gantinya gitu loh. Itu baru lihat posternya ya. Apalagi sudah batuk baru mau mulai acara gitu kan, Bapak Ibu aduh udah jengkel, ini pasti ceramahnya lama, nggak menarik lagi loh. Itu loh ya. Mendengarkan dhamma ini juga harus butuh gelas yang kosong. Saya ceramah apa malam hari ini yang akan disampaikan. Kalau mungkin saya pernah mendengarkan, itu menjadi penguat keyakinan saya atas pengetahuan yang saya miliki. Kalau saya belum pernah mendengar, ini adalah pengetahuan baru yang belum saya dapat, dan hari ini malam ini saya akan belajar untuk merefleksikan ke dalam diri. Itu manfaatnya. Ya. Bukan untuk membanding-bandingkan. Ya. Memang ya Bapak Ibu, orang yang dilihat di depan itu ya, menjadi daya tarik itu macam-macam. Pertama itu casingnya, kemudian itu isinya, kemudian itu sinyalnya. Nah, kan kalau kita punya HP itu yang dilihat apa pertama? Kalau beli HP Bapak Ibu, yang dilihat itu bukan masalah ini memorinya berapa, ini RAM-nya berapa, tidak. Yang dilihat kameranya dulu. Ini kameranya ada mode beauty atau enggak. Kalau enggak gantilah mereknya. Karena yang paling penting sekarang adalah kamera beauty. Kamera beauty merubah wajah jelek jadi kinclong, jadi glowing gitu loh ya. Nah itu Bapak Ibu ya. Maka ketika kita mendengarkan dhamma itu, yang dilihat, yang di depan itu tidak semata-mata casingnya. Kalau casingnya ya saya kalah Bapak Ibu. Nggak ada yang menarik gitu ya. Nggak ada yang menarik. Tapi saya punya slogan, walaupun jelek asal tidak ganteng. Nah, artinya sama aja kan. Itulah percaya diri itu modal utama. Maka ketika kita mendengarkan dhamma itu, yang sesungguhnya kita dengar adalah isinya, maknanya. Ya, jangan malah mengotak-ngatik, orang ngomong aja jalani enggak, ngomong aja, bisanya ngomong gitu ya. Ya. Lalu apalagi yang ceramah Bante, yang dibahas adalah kehidupan rumah tangga. Lu Bante ini enggak berumah tangga, ngomongin rumah tangga. Enak aja gitu ya. Saya juga pernah seperti itu waktu retreat gitu kan. Ketika sesi diskusi ada orang yang bertanya,
Bante, saya tanya, Bante itu kan nggak berkeluarga. Iya benar. Kenapa Bante kok nasehatin orang berkeluarga harus gini, harus gini? Emang Bante tahu? Iya benar juga ya, gitu ya. Iya juga ya, saya kalah di situ. Iya. Akhirnya saya ya punya 1000 cara, gitu ya. Loh, Bante itu adalah penerus dari keturunan guru Buddha yang meninggalkan kehidupan rumah tangga. Contoh teladannya apa? Sang Buddha dari kehidupan berumah tangga meninggalkan kehidupan berumah tangga itu menjadi seorang petapa dan mencapai pencerahan. Nah, pengalaman-pengalaman itu diringkas, diulas oleh Sang Buddha dalam kitab-kitab suci yang kita sekarang ini kenal sebagai Tipitaka. Dan bagi kita yang masih hidup saat ini, mendengar ajaran Buddha, memahami ajaran Buddha, tahu ini yang disampaikan oleh Sang Buddha. Ngapain kita harus praktek dulu? Sudah diturunkan dari kehidupan Sang Buddha. Ini loh kalau kehidupan perumah tangga, susahnya seperti ini, kewajibannya seperti ini, cara hidup harmonis seperti ini. Ini adalah Sang Buddha yang bersabda. Jadi bagi kami penerusnya adalah untuk mengulas kembali, mengingat kembali. Orang menyampaikan itu juga tidak harus mempraktekkan. Nah, kalau mempraktekkan gimana? Saya cuti dulu deh nikah, gimana caranya? Oh, ternyata nggak enak, balik lagi lah. Nah, itu kan malah coba-coba, bener kan? Katanya buat anak kok coba-coba. Nah, itulah yang nggak boleh. Ya, itu Bapak Ibu, saat mendengarkan dhamma butuh yang namanya mendengar secara mendalam. Saya mau tanya, kenapa sebabnya orang berantem itu? Berawal dari kurangnya mendengar secara mendalam. Maka kita itu belajar seperti orang yang sedang telepon. Aktivitas apa ya orang sedang telepon itu? Satu berbicara, satu mendengar. Ya kan? Bapak Ibu pernah telepon nggak? Nah, saat kita mendengar orang lain berbicara. Kalau seperti itu kan kita tahu apa yang disampaikan, pesan apa yang disampaikan. Ketika mereka sudah selesai bicara, kita juga baru bicara, menanggapi. Kalau dua-duanya bicara, apa yang pesan untuk disampaikan? Kan nggak jelas, kita nggak tahu. Maka kalau nggak tahu, saling benar, saling merasa benar, akhirnya secara kata-kata tidak terwakili untuk menyampaikan pesan, akhirnya tindakan yang melanjutinya bisa berantem. Tidak hanya rumah tangga, orang bersahabat pun kalau tidak pernah mendengar secara mendalam, orang itu nggak mau menerima apa yang diucapkan, yang diomongkan oleh orang lain. Pasti menolak. Ini nggak benar, kamu siapa sih berani ngomongin saya? Nah, itulah tidak pernah mendengar secara mendalam. Tapi saat kita mampu mendengar secara mendalam, saat ajaran apapun, saat orang ngomong apapun, kita berusaha mendengar. Saya punya satu pengalaman. Ada seseorang yang curhat, ya, curhat masalah hidupnya. Padahal saya nggak tahu jawabannya apa sebetulnya, solusinya apa. Karena apa? Curhatannya, pertanyaannya susah-susah itu ya. Kehidupan soal perumah tangga ya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Hanya mendengar secara mendalam. Saya dengerin, dia ngomong, saya iya gitu aja. Mendengar secara mendalam. Akhirnya apa? Mereka yang punya masalah menemukan masalah sendiri. Kalau menurut saya gini loh Bante, solusinya, ya itu benar, langsung saya gitu. Iya. Akhirnya apa? Dengan mendengar secara mendalam itu, secara tidak langsung akan membuka energi pola pikir orang itu terbuka. Oh, saya punya masalah seperti ini, solusinya ini toh. Itulah pentingnya Bapak Ibu memilih teman, tempat untuk curhat. Ya, jangan asal curhat. Curhatnya di media sosial.
Giliran dikomenin marah. Padahal kan ya memang sudah disediakan ada kolom komentar, dibuat untuk komentar. Nggak ada komentar, dilihat-lihat kok nggak ada komentar ya. Giliran dikomentarin, loh kok komentarnya gini gitu ya. Itu kan kadang kita itu membuat masalah sendiri loh. Saya kasih contoh sederhana saja Bapak Ibu. Bapak Ibu semua punya handphone ya. Kalau kira-kira dalam sehari itu handphonenya bunyi terus, orang manggil terus, orang WA terus, gimana sih perasaan Bapak Ibu? Risih ya, ini apaan ini? Telepon lagi gitu kan. Banyak orang telepon, banyak orang WA, jengkel. Giliran nggak ada orang telepon, orang WA dibuka. Kok nggak ada yang WA ya? Kok nggak ada yang telepon ya? Lalu apa yang dilakukan? Cobalah saya pasang status biar ada orang komen gitu deh. Giliran pasang status, kok nggak ada yang komen ya? Nah itulah kadang seseorang itu kayaknya serba salah gitu ya. Maka itulah Bapak Ibu pentingnya kita mendengar secara mendalam itu untuk mendengar sesungguhnya pesan apa yang ingin disampaikan. Maka kita belajar meditasi itu juga tujuannya untuk melatih diri kita. Apa sih orang yang dimau orang lain sehingga kita coba mendengar secara mendalam. Ya. Tapi jangan semuanya di cerita saya tadi saya hanya menjawab iya. Ketika Bapak Ibu nanti ada orang curhat jawabannya iya, semua nanti masalah. Ya. Masalah. Ibu-ibu dengan ibu-ibu curhat. Tahu nggak, saya itu punya masalah. Oh, masalah apa? Masalah sama suamiku loh. Oh iya. Boleh nggak kita tukeran? Iya. Lupa kok iya semua. Itulah hati-hati mendengar secara mendalam itu juga harus dipilah dan dipilih. Tidak semuanya iya saja gitu ya. Begitu Bapak Ibu ya. Nah itu mendengar dhamma. Kemudian adalah selanjutnya membabarkan dhamma. Membabarkan dhamma itu adalah dana yang tertinggi, dana kebenaran. Tetapi juga di dalam dhamma juga ada tata caranya orang menyampaikan ajaran. Karena ajaran ini adalah ajaran kebenaran, ajaran ini adalah ajaran yang suci, kita menyampaikan juga tidak sembarangan. Contoh sembarangan apa? Yang tidak diperkenankan dalam agama, dalam dhamma, itu kita tidak boleh menyampaikan dhamma kepada orang yang sedang mengendarai kendaraan. Ya, saat mau pergi ke pasar nih, karena sekarang hobinya sepeda, naik sepeda bareng. Sambil sepedaan di jalan tuh menurut agama Buddha, nah ini sambil jalan ya. Seseorang yang beli sayuran di pasar tidak pakai masker, nah itulah. Apa yang terjadi? Bukan pencerahan, malah tabrakan. Nah, itulah ajaran kebenaran, ajaran suci tidak boleh sembarang disampaikan. Tidak boleh, tidak diperkenankan menyampaikan dhamma kepada orang yang sedang memegang senjata. Tidak boleh menyampaikan dhamma kepada orang yang sedang makan. Loh Bante, kenapa orang makan kalau kita menyampaikan dhamma nggak boleh? Jadi kalau Bapak Ibu biasa makan bareng meja bundar ya, kalau makan sambil nggak ngobrol kan nggak asik kan? Bener nggak? Nggak ada lo nggak asik, nggak ada lo nggak rame. Jadi bukan saat makan lalu kita bahas dhamma, tidak. Yang terjadi apa? Keselak, iya. Lah kalau sekarang ini trennya orang makan zaman sekarang, kalau dulu kan nggak ada sendok, bener kan? Pokoknya makan ya, menunya itu wah mantap sekali ya. Pertama itu ada sambal terasinya, lalu ada daun singkong yang direbus gitu ya, lalu ada tempe goreng gitu ya. Karena enak makannya nggak pakai sendok, pakai tangan langsung. Kalau dulu, kalau sekarang cara makannya beda. Ada garpu, ada sendok, ada pisau. Nah, kalau orang kita menyampaikan pesan dhamma kepada orang yang sedang makan, lalu pesannya itu menyinggung, apa yang terjadi?
pisaunya melayang. Nah, itulah yang dikhawatirkan. Kita menyampaikan ajaran luhur, ajaran kebenaran tidak boleh kepada sembarangan orang. Ya, maka Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menyampaikan kebenaran, tata caranya juga harus diketahui. Nah, seperti Bante seperti ini harus duduk di atas. Ya. Bukan berarti pengen dihormatin dan lain sebagainya. Ini adalah tata cara bagaimana kita menyampaikan ajaran itu tidak boleh sembrono. Tidak boleh sembarangan. Ada tata caranya, ya. Inilah kebenaran yang harus kita junjung tinggi. Kemudian yang terakhir adalah meluruskan pandangan. Ya, Bapak Ibu, meluruskan pandangan. Maka di dalam Brahma Jala Sutta itu ada 62 pandangan yang salah. Ya. Karena apa? Di dalam pandangan itu, kalau pertama seseorang memiliki pandangan benar atau memiliki pandangan yang salah, yang mengikuti adalah semuanya salah. Berawal dari pandangan salah. Kalau seseorang pertama memiliki pandangan benar, kesemuanya akan benar semua. Sila samadhi dan panyanya benar semua. Ya, dari pandangan. Maka tidak disalahkan kalau orang jatuh cinta itu dari pandangan pertama. Ya. Karena apa? Di dalam rumusan jalan mulia itu pandangan benar diletakkan yang pertama. Karena kalau seseorang sudah tahap pandangan benar, pasti pikirannya benar, ucapannya benar, perbuatannya benar, mata pencahariannya benar, daya upayanya benar, perhatiannya benar, samadhinya benar. Demikian juga sebaliknya, dimulai dari salah, semuanya salah. Ya, itulah pandangan benar. Saya juga punya pengalaman juga, pernah menyampaikan materi ini. Ada yang tanya, boleh atau tidak kita sebagai umat Buddha meluruskan pandangan seseorang yang berbeda keyakinan? Boleh atau tidak Bapak Ibu? Boleh atau tidak? Kenapa kok tidak? Kenapa kok boleh? Kenapa kok diem? Hah? Betul loh. Bisa konflik. Yang iya, yang boleh kenapa? Yang jawab boleh kenapa? Loh, ini kan kebaikan Bante harus saya berikan. Terus yang diem aja kenapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu kenapa? Nah, itu Bapak Ibu. Lalu saya, ya benar juga ya, nanti bisa terjadi konflik. Tapi saya kasih jawaban seperti ini. Saya mengatakan boleh, tetapi ada syaratnya. Boleh itu. Pada saat kapan dan di mana? Ya. Pada saat kapan dan di mana? Jangan kalau kita menyampaikan dari keyakinan kita kepada seseorang yang mungkin tidak membutuhkan, ya, itu akan terjadi konflik. Karena apa yang terjadi? Debat. Debat itu saling mempertahankan argumen masing-masing. Tapi kepada mereka yang membutuhkan apa yang kita berikan, mereka mengikuti. Ada beberapa satu peristiwa yang mungkin dalam kehidupan saat ini Bapak Ibu pernah menjumpainya. Kalau kita berbicara meditasi, ya, meditasi itu kan yang paling populer adalah dari umat Buddha. Apakah hanya umat Buddha saja yang melakukan meditasi? Tidak. Itu sesuatu yang baik. Boleh nggak diberikan kepada orang lain? Boleh. Orang lain sekarang banyak kok yang mengikuti meditasi itu. Terkadang kita sendiri yang sudah dari awal, ini loh, umat Buddha ada formulanya untuk hidup bahagia, salah satunya meditasi. Ya karena saya udah punya, ya saya pinjamkan dulu lah Bante. Saya nanti dulu meditasinya. Boleh, tetapi saatnya, waktunya itu juga harus pas.
Jangan sembarangan. Ya, seperti tadi menyampaikan kebenaran kepada orang yang sedang pegang senjata, kita juga tidak boleh. Waktunya yang pas. Nah, maka jawaban saya boleh, tetapi ada syarat-syarat tertentunya. Nah, itulah Bapak Ibu yang harus kita pahami sebagai dasar di mana kita nanti melakukan banyak sekali kebajikan. Dasar ini harus diperkuat dulu. Kalau dasarnya tidak kuat, Bapak Ibu melakukan kebajikan, Bapak Ibu di tengah-tengah saat melakukan kebajikan akan merasa menyesal. Kenapa menyesal? Seperti tadi saya katakan, ngapain lagi deh saya ke wihara aktif-aktif lagi? Toh saya di wihara aktif-aktif juga diomongin. Mendingan saya di rumah aja deh, diem. Itulah nyesal saat berbuat baik. Karena apa? Landasannya nggak kuat, hatinya terlalu tipis, ya. Layarnya terlalu sensitif, dicolek dikit sudah apa namanya kalau handphone itu ya sensitif, ya, ditekan dikit sudah muncul reaksi, apalagi reaksinya kimia yang berbahaya. Nah itulah. Nah, ketika landasan ini kuat, kita berbuat baik, mau diomong, terima kasih Anda sudah ngomongin saya. Artinya Anda sekarang menjadi follower saya. Saya kemanapun Anda ngikutin aktivitas saya. Saya masang status apapun Anda komen. Itulah harus bangga. Kehidupan kita dipikirin oleh orang lain loh. Bener gak? Bapak Ibu kalau benci orang, mikirin gak Bapak Ibu? Saat tidur pasti mikirin. Kepikiran orang yang dibenci, itu dibenci ngapain dipikirin, gitu kan? Walaupun kepada orang yang dibenci, pasti seseorang mikirin, mau tidur kepikiran apa? Jengkelnya. Maka saat kita punya keteguhan, apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan baik, tetaplah lakukan perbuatan baik. Orang berjalan itu semuanya tidak pernah berjalannya lurus terus. Pasti ada liku-likunya, pasti ada batu sandungannya, pasti ada terjatuhnya. Orang yang sukses itu bukan orang yang lurus terus, orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang sukses mereka mampu bangkit dari jatuhnya, mampu bangkit dari terpuruknya. Saat Bapak Ibu sudah jatuh, saat Bapak Ibu mendapatkan kondisi celaan, kondisi paling rendah dalam kehidupan, Bapak Ibu dapat dikatakan orang hebat kalau Bapak Ibu mampu merubahnya. Saya harus bisa menjalani hidup ini lebih baik. Itulah orang yang luar biasa. Sebagai penutup untuk luar biasa, boleh kita tepuk tangan semuanya. Ya, oke, kita selesai. Dan saya rasa Bapak Ibu inilah yang ditunggu-tunggu. Kata selesai. Ya, maka untuk itu sebagai penutup, mari kita beraspirasi ya tentang kebajikan. Ya, mari kita baca bersama-sama. Idang me punyang nibanasa pacayo hotu. Idang me punyang bodhinya nasa pacayo hotu. Imang punyang bakang sapa satanang dema sabe sata awera abya paja anika sukita hotu suki atanang pariharantu. Semoga jasa kebajikan saya bisa mendukung pencapaian nibbana. Semoga jasa kebajikan saya bisa mendukung pencapaian penerangan sempurna. Semoga jasa kebajikan ini melimpah kepada semua makhluk. Semoga semua makhluk bebas dari permusuhan, bebas dari penderitaan mental, bebas dari penderitaan fisik. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bisa membawa dirinya masing-masing dengan penuh kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu.
Selamat malam, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Namo